Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Yudi Haruto. Video kali ini kita akan membahas tentang berapa sih biaya budget yang kita keluarkan untuk hobi mainan seperti ini. Ini versi channel YouTube atau Yudi Haruto ya. Jadi sebelum saya lanjut atau ngomongin ke diecast, membahas ke diecast ataupun ke Gundam, saya kan punya Gundam ya. Dan buat teman-teman yang mengikuti channel ini dari awal atau sudah pernah melihat video-video saya sebelumnya, saya membahas tentang diecast yaitu Hot Wheels, teman-teman ya. Jadi yang saya bahas terlebih dahulu di sini adalah Tamiya, karena saya banyak menghabiskan biaya itu ada di Tamiya, teman-teman, bukan di Gundam ataupun di diecast. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu berapa sih yang saya habiskan untuk main Tamiya, total ya, atau perinciannya itu kita total mungkin saya habisnya 5 jutaan. Tapi nggak satu Tamiya seperti ini, teman-teman. Nggak satu Tamiya Break ini bisa di total menjadi 5 juta. Nggak nyampe. Tapi mungkin dari perincian atau misalkan kita ngeteng ya, kalau bahasanya. Ngeteng atau nyicil part-part yang kita beli dari satuan, atau nyicil part-partnya gitu ya. Kayak misalkan beli sasisnya dulu, beli bannya dulu, beli velgnya dulu. Mungkin bisa kita total nggak nyampe 1 juta. Paling mahal 200.000 lah. Itu kita rakit udah jadi Tamiya. Ya, udah jadi Tamiya. Tapi awal kita main Tamiya atau awal saya main Tamiya itu Itu beli yang sudah jadi. Maksudnya itu adalah beli yang sudah Beli box, beli yang udah komplit lah, satu box itu kit, satu kit itu ya, kita nyebutnya satu kit. Itu kan harganya kan itu standar, itu harganya nyampe 150-an lah paling murah itu. Tapi buat recommended teman-teman itu, carilah harga Tamiya di bawah 200.000 untuk main pemula. Nah, nanti setelah itu saya mau pengen lanjut nih ke side damper, atau dulu kita ada kelas STC, yaitu STC STCB, yaitu standar Tamiya Crossbox, kayak gitu, kayak di video sebelumnya ya, seperti yang di sini ya. Nah, silakan nonton, cek. Dan itu nantinya akan bertahap biayanya, jadi sedikit lebih mahal. Tapi kalau pembangunan mulai dari STB, STB Pro, STCB biasanya agak-agak murah, nggak nyampe 100.000 udah jadi, teman-teman. Karena kan kita nyeteng part, jadi partnya satu-satu kita beli, kita modifin. Jadi mulai dari Tamiya standar box itu kita modif kayak gitu, dimodif, naik lagi jadinya saya damper. Nah, saya damper yang saya bangun ini sebenarnya bukan dari Tamiya yang sudah standar box, tapi saya bangun dari nol. Sasisnya sudah ada, gearbox sudah ada. Cuman yang belum saya punya adalah beberapa part pendukung untuk masuk ke kelas BMX atau set damper. Banyak lah, kalau saya jelaskan itu banyak ya. Dan itu sudah saya jelaskan juga di video-video sebelumnya. Nanti bisa cek ya teman-teman di sini ya, di atas. Lah, itu nantinya kalau sudah jadi seperti itu, total semuanya berapa sih? Tahun kemarin itu, teman-teman, 2024, itu totalnya 500.000. Dan saya nambah satu part lagi, yaitu body, total jadi 550.000. Lumayan. Itu dari nol, teman-teman. Karena kenapa murahnya segitu? Sebenarnya 500.000 itu termasuk murah. Ya, saya damper 500.000 itu termasuk murah. Kok bisa murah? Karena part yang saya beli itu adalah part replika atau part KW. Jadi nggak perlu yang ori. Karena sekarang kan main Tamiya itu nggak perlu KW, nggak perlu ori pun boleh. Ya biasanya sih ya teman-teman, karena regulasi sekarang itu mempermudah teman-teman yang pengen main Tamiya, diperbolehkan menggunakan part KW. Kecuali kita mau main di part kita mau main di kelas original,
100% ya. Misalkan STO atau open class. Ada kan open class atau STO 50, STO 75, STO 100. Kalau STO 100 itu full full original semua. Saya belum ada barangnya ya, karena cukup mahal teman-teman. STO 100 itu ya ada yang sampai dipatok atau dirinci di total itu total bisa nyampe 7 juta, 4 juta. Sangar teman-teman. Dan biasanya saya kalau teman-teman yang punya low budget STO atau open class itu yang kelas 50 yaitu KW. Bisa dipakai? Ya bisa lah. Kan KW. Partnya tetap kuat. Sama aja. Cuma kan itu bukan produksi Tamiya gitu loh. Jadi masih terjangkau harga part replikanya tuh masih terjangkau kayak gitu. Totalnya segitu ya. Kalau saya main Tamiya totalnya segitu sih. Nyampe jutaan lah kalau di total. Karena nggak langsung gedibrak sejuta gitu enggak. Cuman part-part yang kayak gini ya. Nyicil kayak gitu ya. Beli-beli part kayak gitu. Masih banyak ya. Kayak ban. Banyak yang di box besar itu masih ada. Itu banyak gitu. Totalnya bisa sampai segitu teman-teman. Apalagi kita butuh perlengkapan untuk main Tamiya kayak gitu. Sudah lebih dari 8 juta. Walaupun harganya cuma 300-400, tapi kalau di total semua dirinci kita bayang-bayang, ya udah segitu harganya. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Terus masuk ke diecast. Diecast ini nggak perlu budget mahal kalau saya teman-teman. Beli aja yang sesuai selera, sesuai apa yang kita pengen cari ya, diecast atau Hot Wheels kayak gitu. Buat teman-teman yang pemula atau buat saya yang kayak pemula, beli aja Hot Wheels. Karena kenapa nggak beli Kaido House? Kenapa nggak beli apa namanya itu? A few moments later. Apa itu? Apa sih? Mini GT. Mahal teman-teman. Budget segitu mahal loh, 200.000. Apalagi yang sekarang sudah sampai 500.000 segituan. Itu buat saya mahal. Dan sebenarnya bisa beli, cuman saya tidak memaksakan. Jadi saya bukan beli semampunya, tapi apa ya, lebih minimalis lah. Itu kalau pengen diecast kan sama-sama mobil, cuman detailnya aja yang beda, ya kan? Kayak gitulah teman-teman ya. Jadi nggak makan apa ya, budget mahal. Diorama pun saya beli, saya bikin dari bahan bekas kayak kardus. Ini kardus loh. Ini runnernya apa namanya, Gundam. Oh, jadi lampu jalan, lampu parkir kayak gini. Sama. Murah aja. Nggak usah ngikutin apa ya. Nggak perlu dipaksain lah kalau kita nggak mau dianggap FOMO gitu ya kan. Kita harus rela-rela keluarin duit banyak, budget banyak untuk memuaskan diri kita gitu. Enggak sih kalau menurut saya gitu ya. Apalagi ini kita ke Gundam ya selanjutnya. Gundam ini juga lumayan mahal teman-teman. Saya nggak bisa notal berapa sih, karena lumayan ya kalau Gundam itu bisa lebih mahal dari Tamiya. Satu item atau satu kitnya aja bisa kita bayangkan di tahun 2025 ini banyak banget Gundam atau Gunpla yang digoreng. Yang tadinya harganya 195 atau 165 sekarang sudah jadi 270. Yang tadinya 250 sekarang udah jadi 370. Yang tadinya 300 sekarang udah 900. Ada juga yang versi high grade-nya aja itu 500. Padahal Gunpla atau kit sekelas high grade itu harusnya nyentuh paling murah atau paling tinggi udah 200-300. Makanya kenapa saya Gundam nggak nambah. Terakhir saya beli Gundam SD yang ini nih, ambilin ya. Nah, Gundam SD Wing Zero Edelweiss kayak gini. Ini masuk harga 99.000. Ada juga yang dijual sampai kurang dari 90, ada 89 sampai atau kurang dari 89 ada. Intinya 80 lah. 80 ke atas, nggak nyampe 100.000. Ada yang 100.000 biasanya. Kalau kita cari di online biasanya gitu. Dan sebelum ini
itu saya punya Force Impulse. Itu saya beli lumayan harganya 270 Bandai yang saya punya. Oke, gitu aja sih teman-teman ya. Mau dibahas tentang apa? Berapa sih biaya yang kita habiskan untuk hobi mainan seperti ini? Terutama untuk saya ya versi Yudi Haruto ini, gitu, gitulah. Ya hampir sejuta, kalau kita total semuanya dengan Gundam mungkin 10 juta lebih. Gitu aja. Buat teman-teman yang pengen hobi-hobi apapun nggak perlu dipaksain teman-teman ya, daripada kita dikatain FOMO atau ikut-ikutan nggak punya prinsip. Intinya gitu aja lah ya. Pakai budget seadanya ya buat teman-teman pengen memuaskan hobi. Oke. Segitu aja teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Saya Yudi Haruto. Assalamualaikum.